Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Hari ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah yang nggak cuma cantik, tapi juga menenangkan. Yuk kita lihat bareng-bareng Mina House. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya, bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rizky. Halo. Selamat datang di Mina House. Thank you Mbak Narita. Ayo masuk yuk. Siap. Ya, tetangga gimana? Barusan udah kenalan sama Mbak Narita dan sekarang kita mau ngajak kalian home tour ke Mina House. Nah, Betul. buat gambaran tetangga online nih Mbak. Mina House berdiri di atas lahan seluas berapa? Luas bangunan berapa? Luas tanahnya 240 meter persegi, jadi 12 kali ke belakangnya 20. Oke. Kemudian total setelah direnov, luas bangunannya di 311 meter persegi. Oke, ada berapa lantai Mbak? Ada 2 lantai. 2 lantai. Jadi ini adalah rumah renovasi ya? Betul, ya. Oke. Sebelumnya rumahnya memang sekitar 22 tahun umurnya. Habis itu di tahun 2022 kita putuskan untuk direnov total gitu. Oke, nanti kita ngomong soal renovasi di belakang ya. Siap. Kita bahas dulu nih rumahnya nih. Nah, dari depan nih tetangga, untuk pagarnya pakai apa nih dia Mbak? Ini sebenarnya pakai besi galvanis gitu ya, dikasih sedikit perforated mesh besi gitu ya. Cuman memang kita pengennya dari dalam tuh nggak terlalu bisa kelihatan dari luar. Tapi emang kalau dari luar nggak terlalu kelihatan ya? Iya betul, memang niatnya begitu sih. Kalau dari dalam kita masih bisa lihat keluar, tapi dari luar agak susah lihat ke dalam. Oke, jadi ngeblok pandangan nih tetangga ya? Ya, cocok lah buat orang-orang introvert kayak saya. Asik. Nah, kalau dari konsep, rumahnya berkonsep apa nih Mbak? Ini sebenarnya mix. Kalau dari luar kita pengennya lebih ke coastal gitu ya, tapi dikombinasikan dengan Japandi. Jadi kalau coastal itu ciri-cirinya ada kayak batu-batu, batu-batu alam. Ini batu palimanan yang disusun acak. Kemudian kalau dari Japandinya kita bisa lihat dari kayu-kayu gini ya, kisi-kisi gitu. Di dalam juga ada kisi-kisi di atas. Terus ada kombinasi juga mid-century modern dari lengkung-lengkungnya. Ya, jadi kita pengennya lebih apa ya, lebih variasi aja sih. Ala pantai, tapi tetap ada Japannya di sini tetangga. Nah, ini pakai papan semen kah? Semacam conwood tapi low grade-nya lah. Oh, oke. Tapi ini memang dari awal warnanya udah begini, Mbak? Enggak, jadi ini memang kita trial. Jadi di coating lagi. Sebelumnya dikasih coating cat dulu, warna abu-abu. Terus kita coba trial pakai kuas kayu gitu ya. Nah, ini adalah pintu untuk masuk orang, dan di sebelah itu untuk kendaraan. Ya, ini untuk mobil, yang ini untuk orang supaya kita nggak repot gitu ya buka-buka yang gede-gede. Jadi kita buka pakai pintu kecil. Terus supaya nggak kehujanan juga kalau pas lagi masuk ke rumah, kita pengen kanopinya agak sedikit keluar dan pintunya memang dibuat menjorok ke dalam. Detail yang menarik juga tuh. Ayo masuk. Siap, Mbak Tirta. Nah, begitu masuk, di baliknya langsung ketemu carport nih di sebelah Carport, sini nih. ya. Untuk lantainya pakai apa nih, Mbak? Ini sebenarnya batu sikat kita bilangnya ya. Jadi supaya lebih ke arah natural kita mintanya jadi dipakai batu sikat. Dan low maintenance juga sih. Ini kalau ada debunya pun masih kelihatannya natural, aman. Ya. Nyaru lah gitu. Nyaru ya. Nah, untuk kanopinya dia pakai material baja nih kayaknya nih. Ya, ini nih ada IWF baja yang samping-sampingnya, tapi tengahnya sih sebenarnya hollow biasa. Hollow biasa. Terus dikasih Yang solar transparan? flat. Oh, Solar flatnya cuman ya memang udah 2 tahun umurnya, jadi perlu maintenance lagi. Kemudian supaya ada penerangan juga di carport, akhirnya kita bikin pakai tubular lamp di dalamnya, ditutup pakai mika supaya terang juga. Sampingnya nih, apa nih Mbak? Taman tema apa nih taman? Ini tamannya tema ala suami, saya juga bingung apa namanya ya. Pokoknya kita pengennya yang minimalis, nggak terlalu banyak tanaman gitu ya, dan kita juga kombinasikan dengan batu-batu kali kecil, jadi supaya nggak terlalu banyak rumput yang tumbuh juga. Untuk teras depan Mbak? Teras depan ini sebenarnya memang dari awal rumah ini berdiri ada terasnya agak naik gitu ya. Jadi kita nggak mengubah konsepnya. Terus ya supaya lebih aman kita juga nggak tahu yang terjadi di kemudian hari. Kalau misalnya memang ada banjir, meskipun sebenarnya kalau daerah sini nggak pernah banjir sih. Tapi buat jaga-jaga aja jadinya kita naikin sedikit. Iya. Gitu. Terus kalau di sini sebenarnya pilarnya pilar dari rumah lama. Karena berhubungan sama struktur jadi memang nggak dibongkar. Tapi supaya bentuknya nggak kotak banget, akhirnya kita kasih acian garuk. Terus dibikin agak curve gitu, supaya sesuai dengan tema rumah. Oke, jadi ada struktur existing ya? Ya. Oh iya benar-benar. Kalau misalnya masih renovasi dan nggak bongkar semua,
struktur itu harus dipertahankan Betul. tetangga karena supaya nggak bongkar abis ya, bangunannya juga nggak rubuh. Keren Mbak, keren Mbak. Nah sampai sini juga unsur alaminya masih terasa nih, batuannya masih Betul. berlanjut sampai Ya. ke sini. Oke, di teras juga dikasih kanopi ya? Semula sih memang belum ada kanopi ini waktu pas baru serah terima dari kontraktor. Iya. Tapi setelah beberapa bulan kita ngerasa kok kayaknya kalau pas musim hujan jadinya semua basah gitu ya sampai ke pintu-pintu ini basah. Akhirnya supaya pintunya juga awet dan kita juga nggak terlalu panas ya kita tambahlah kanopi sedikit maju ke depan. Oke. Oke, yuk silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, begitu masuk langsung open space. Betul. Area apa ini Mbak? Nah, ini sebenarnya ruang tamu. Jadi kalau misalnya nanti ada tamu, ada meja nih. Mana mejanya Mbak? Mejanya di sini. Jadi mejanya dibuat rata dengan lantai. Kemudian nanti ada hidroliknya tinggal diputar nanti dia akan keungkit jadi meja. Jadi ala-ala Jepang lah. Oh, oke. Terus sebenarnya ini lantainya nanti yang bagian kakinya menjorok ke dalam. Jadi bisa tinggal masuk aja kakinya ke dalam nggak usah disila gitu. Oh, jadi ini open space sebagai ruang tamu ya? Ya, tapi memang kadang-kadang karena saya juga ngajar yoga. Jadi kalau murid-murid saya datang ke sini, biasanya saya pakai buat ruangan yoga juga. Untuk material lantai pakai apa Mbak? Ini kita pakai SPC. Jadi seluruh lantai dari lantai 1, lantai 2, kecuali taman, kecuali laundry room itu ini semua pakai SPC. Cuman memang beda-beda merek sih. Tapi warnanya lebih muda dari pintu ya? Warnanya lebih mudah dari pintu Lebih memang. muda lagi ya? Lebih putih lagi tetangga. Tapi nanti yang di dalam beda. Oh, dalam beda lagi. Nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, kita lihat dulu nih sebelah sini. Nah, ini ada pojok. Mungkin pojok apa ini? Ini biasanya kita pakai kalau misalnya lagi lepas sepatu atau misalnya baru masuk pintu gitu ya. Karena kan rak sepatunya di sini. Ini duduk buat lepas-lepas barang lah gitu. Semacam foyer ya? Ya, Semacam foyer. Jadi memang multifungsi lah. Dan di sebelahnya ada pintu apa nih? Ini powder room. Kecil aja sih, karena kalau di lantai 1 memang ada satu ruangan buat tidur. Jadi supaya nggak usah ke atas, nggak usah ke belakang ke laundry room. Jadi memang ada powder room sedikit lah di sini kecil. Oke. Silakan masuk. Tuh. Ush, nyaman kamar mandinya nih Mbak. Cuman shower kecil aja, kloset, wastafel. Yang penting bisa buat bebersih lah. Enak banget sirkulasinya. Oke, kita lanjut lagi ke sini tetangga. Ini lampunya dia pakai lampu yang spot model Track rel. light. Ya, jadi bisa diarahin kemana dia suka dan sesuai dengan selera. Kisi-kisinya minimalis banget nih, Jepang banget nih. Jepang banget ya. Banget nih. Yang sering ditanyain memang ini pintunya. Oke, nih udah nih ruangannya segini nih. Betul, ini aja. Tapi sebenarnya ada yang tersembunyi sih di sini. Jadi itu kan sebenarnya powder room. Nah di sini adalah ruang tidur sekaligus ruang kerja. Mantap. Konsepnya sih memang kalau misalnya nanti ada acara keluarga, kita pengennya punya ruangan yang lebih luas. Jadi kalau di sini aja kadang-kadang kan suami keluarganya keluarga besar gitu ya. Kalau misalnya datangnya bergerombol. Jadi kalau ruangannya cuma segini doang kurang gitu. Jadi akhirnya kita buat ada space di sini yang kalau misalnya ada orang tua kita datang supaya nyaman juga mereka untuk nginep di sini, kita sebenarnya punya kasur di balik ini. Oh. Jadi kita sengaja bikin Murphy bed. Bisa fungsi juga sebagai kamar berarti? Ya, ini bisa juga buat home office suami sih. Oke. Jadi ini mejanya bisa diturunin Wow. gitu. Jadi kalau suami kerja bisa duduk di sini gitu ya supaya nggak keganggu juga sama flow orang keluar masuk. Bisa fokus lah, ditutup pintunya, bisa dikunci dari dalam. Cakep-cakep ini, Ya. keren nih. Ukurannya nggak terlalu luas, tapi cukup ya. Ini buat naruh kasur, meja, kemudian juga lemari pakaian masih bisa di sebelah sini. Dan untuk pencahayaan, pengawaan ada ke area carport sana. Iya, betul. Nih, luasnya masih inget nggak? Luas apa, Bu? Ini. Yang ini? Ini sih sebenarnya kalau ke sini cuma 2,5 meter. Ke sini sekitar 4,5. Cakep Mbak, cakep Mbak. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ini baru di area komunalnya nih, belum area private-nya nih. Ya, nah kita tuh sebenarnya pengennya punya open space, tapi juga kita pengen punya area private di mana kalau misalnya kita beraktivitas di dalam, kita nggak kelihatan dari luar atau dari belakang gitu. Nah, akhirnya kita bikinlah separate room gitu ya. Tapi seperti biasa masih bisa dibuka. Nanti kalau misalnya memang butuh area yang lebih luas buat acara yang lebih besar, ya bisa dibuka. Kadang-kadang orang-orang juga sampai ke sini juga sih. Ih, mantap nih tetangga. Yuk, silakan masuk. Sebelum masuk nih tetangga, ini ada detail yang lucu nih. Jadi ini adalah pengunci pintunya nih, pengaitnya. Sekecil ini.
Keren. Oke, masuk Silakan lebih masuk. dalam. Kita ada di mana sekarang nih? Nah ini area private di mana biasanya sehari-hari saya, suami, anak-anak yang ngumpulnya di sini. Banyaknya dari pagi sampai malam lah. Ini jadi open space nih ya. Ya. Ada dapur, dining, Living. living. Oh, kita kemana dulu nih enaknya? Boleh ke living room dulu kali ya. Sini ya. Wow, living roomnya double high ceiling nih berarti. Memang ini dari awal sebelum rumah ini direnovasi memang ada void ini, jadi kita nggak ubah voidnya sih. Oke. Berarti memang posisi tangga dulu di sini. Posisi tangganya berubah, jadi posisi tangga dulu asalnya di sini, di balik pintu ini. Oke. Nah terus habis itu karena kok posisinya di tengah-tengah rumah banget gitu Iya. kan, khas rumah developer zaman dulu lah. Akhirnya supaya nggak banyak sekat di tengah ruangan, kita pindahkan ke pinggir. Oke. Dan tetap ya lengkung-lengkung gimana? Iya, adalah ciri lengkungnya di mana-mana. Jadi lengkungnya. Dan dinding di sebelah sana dikasih ornamen-ornamen Molding. gitu ya. Molding gitu ya. Terbuat dari apa moldingnya, Mbak? Kalau ini sebenarnya cuman Kayu atau bukan sih HMR aja. HMR? HMR terus kita cat pakai spray gitu. Warnanya biru atau abu-abu ini? Lebih ke arah biru sih. Arah biru ya. Untuk detailnya nanti bisa tanya langsung ya tetangga. Siap. Boleh DM saya. Oke, ini ada di bawah tangga livingnya. Jadi di bagian sini dia bisa buat lemari penyimpanan nih. Ya, jadi biasanya kan anak-anak suka baca buku juga di sini. Akhirnya kita taruhlah lemari-lemari kecil yang ketutup supaya bukunya juga ketutup, nggak terlalu banyak debu masuk gitu kan. Sisanya di sebagian saya buka buat ngasih ornamen dekorasi aja. Oke, jadi tetap fungsional ya tetangga. Ada yang tertutup, ada yang kebuka buat pajangan-pajangan nih. Cakep. Kita lanjut lagi ke sebelahnya nih. Ini area diningnya lumayan unik nih, Mbak. Karena campur ya? ya. Nggak duduk di kursi semua nih. Betul. Nah, gimana ceritanya? Ceritanya sih kita pengennya dining table itu nggak makan tempat, terus juga bisa dipakai buat aktivitas selain makan. Terus kita ngelihat kebiasaan sehari-hari juga kan, anak-anak kalau mainnya main apa sih? Biasanya kan dia suka main board game gitu kan, pengennya duduknya juga jarang banget duduk di kursi, akhirnya pengennya lesehan, cuman kayaknya kalau di lantai banget kan dingin gitu ya. Jadi akhirnya kita incline lantainya supaya ada area sedikit di situ, jadi anak-anak bisa duduk di situ main board game atau menggambar gitu. Terus kalau dibuat ke atas begini, berarti di bawahnya jadi apa, Mbak? Di bawahnya storage. Oh, storage. Ya, jadi biasanya kalau anak-anak nyimpan mainan, terus ya perkakas-perkakas kecil-kecil lah gitu supaya nggak berserakan kemana-mana. Akhirnya karena ini lumayan ada yang naik di bawahnya daripada nganggur, sekalian kita semuanya pakai storage. Nah, terus kalau misalnya keluarga besar datang juga selain bisa duduk di kursi, terutama kalau yang udah sepuh-sepuh kan duduknya harus di kursi gitu ya. Tapi kalau yang masih muda-muda semuanya bisa naik ke sini, terutama anak-anak gitu ngumpul di sebelah sana. Bisa juga makan di island. Jadi semuanya sebenarnya bisa ngumpul di area yang sama, bisa cover banyak orang lah. Oke, kita lanjut lagi. Area dining. Kemudian dibatasi sama island untuk ke area kitchen. Ya, ini sebenarnya sekalian partisi juga sih. Sekalian sebagai extension dari dining table, ini juga sebagai partisi antara dining room sama kitchen. Oke, konsisten lagi tetangga dia round gitu ya. Betul. Melengkung dan material kayu juga ini di bawahnya. Oke, sekarang kita lihat dapurnya. Ini dapur kering, dapur basah di sini semua. Semua di sini. Jadi di sini memang cuma ada satu dapur. Kalau rumah lamanya memang ada dua dapur, ada dapur bersih sama dapur kotor. Dan karena kita juga butuh supaya dapurnya areanya lebih luas, jadi akhirnya ya udah kita gabungin aja lah jadi satu. Oh, oke. Berarti ini dulu sekatnya di mana, Mbak? Sekatnya kira-kira di sini lah. Di sini ya. Jadi sebenarnya buat masuk tuh ada kayak pintu kecil masuk ke ruangan sini. Jadi dapurnya tuh benar-benar cuma segini kan. Nah, buat flow orangnya kan juga susah ya, sempit. Akhirnya ya udah kita buka aja. Ini udah proper banget sih, bikin kue juga kayaknya bisa ini. Bisa. Suami biasanya yang bikin kue, bukan saya. Dapur dengan luasan seperti ini memang proper banget kalau buat masak-masak ya. Udah gitu lemari penyimpanannya juga sampai ke ceiling. Tapi saya lihat di sini ceilingnya nggak terlalu tinggi ya. Memang, karena rumah lamanya memang ceilingnya sekitar 2,7 meter doang. Oke. Jadi untuk naikin ceiling berarti kan strukturnya harus diubah. Betul. Again biaya lagi gitu ya. Jadi akhirnya kita mutusin ya udahlah pakai existing ceiling aja, nggak ubah sama sekali. Jadi bawah atas semuanya masih dengan existing ketinggian ceiling yang lama. Oke, masih nyaman juga kok. Ya memang kalau dibandingin rumah-rumah baru zaman sekarang kan yang ceilingnya tinggi-tinggi gitu ya. Kalau ini positifnya adalah saya nggak usah menjangkau terlalu tinggi buat mengambil barang di atas meskipun tetap harus pakai stepping stool lah.
Bener juga, bener juga. Nah, untuk lantai pakai apa nih Mbak kalau ini? Ini juga SPC, cuman kalau untuk area komunal di sini kita pakainya yang herringbone. Oh, dan di sebelah sana saya lihat ada pintu. Pintu apakah itu? Ini sebenarnya masih belum digarap. Ini area laundry, terus kalau misalnya ada ART, di sini ada kamar ART juga, kamar mandi ART, terus tempat cuci, jemur, sama kucing tinggalnya di ruangan itu. Oke, kita lihat area terbukanya ya. Dari tadi kalian udah lihat kan tuh. Taman belakang yang kelihatan terang dan nyaman banget. Ya, Oke Mbak, silakan Mbak. Wih, ini dia. silakan. Taman belakang yang masih luas banget ini Mbak. Jadi dulu itu sebenarnya kanopi yang di sini ya, ini kan di atas ada teras juga, balkon atas. Nah, balkon lamanya itu sebenarnya bukan cuma segini doang, tapi all the way sampai ujung sana. Oh. Nah, itu akhirnya sama arsitek diputuskan untuk dipotong. Soalnya kenapa? Kita pengennya cahayanya lebih banyak masukan, sedangkan kalau misalnya teras atasnya terlalu full, akhirnya mengurangi cahaya yang masuk ke dalam rumah juga jadi gelap. Nah, di sini pakai apa? Rumput sintetis ya? Ini rumput sintetis aja, soalnya anak-anak kan memang suka main di sini ya. Jadi kalau misalnya pakai rumput, takutnya banyak tanah, akhirnya mereka jadi kotor-kotoran. Kalau pakai rumput sintetis ya, selain lebih mudah maintenance-nya juga, lebih bersih juga lah buat anak-anak. Iya, benar, Jadi benar. akhirnya karena saya nggak pasang tanaman di bawah, ya saya pasang tanamannya di dinding aja. Rumputnya dipindahin ke dinding. Iya. Kalau ini asli ya tetangga nih, vertical garden ya. Betul. Susah nggak Mbak miaranya Mbak? Sebenarnya enggak ya. Yang penting sih pengairan otomatisnya tetap jalan aja 2 kali sehari. Oke, jadi pakai pengairan otomatis. Betul. Jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 pagi sama jam 4 sore. Nah, di sebelah sini ada roster-roster lagi nih. Nah, iya, ini roster-roster. Di baliknya adalah laundry room. Yang tadi ya. Jadi supaya ada sirkulasi udara juga, biar jemurannya cepat kering. Kita coba kasih yang bolong-bolong aja Oke. buat sirkulasi udara. Menarik ya tetangga. Ini juga penutupnya dia nggak Penutupnya nempel. overlap. Ya, dia nggak nempel tuh. Berarti dia sirkulasi juga bagus. Walaupun ini nggak pakai roster, lewat atas masih bisa. Dan ini kanopinya pakai apa Mbak? Masih solar flat juga, dikasih Oke. besi hollow. Dan dibikin overlap ya? Ya, Supaya apa Mbak? supaya airnya nggak masuk, soalnya di balik sini kan langsung jemuran. Oh, Jadi biar air hujan nggak langsung ke jemuran, akhirnya dibikin overlap agak jauh. iya sih benar. Dan dikasih talang air. Ya, Supaya nggak ngucur gitu. betul. Iya, enak sih pakai talang air. Soalnya kalau nggak, airnya jatuh semua ke rumput kan, jadi agak susah juga maintenance rumputnya. Lebih enak kalau masuk ke talang langsung ke pipa air hujan, dibuang Iya. ke selokan di luar. Benar-benar. Lebih sopan dia gitu ya. Betul. Nggak ngerusak di bawahnya gitu. Nah, ini juga sebenarnya pilarnya pilar lama sih. Oh, ini struktur lama. Memang Struktur bentuk lama. begini? Bentuknya kotak. Oh. Tapi ya again seperti biasa supaya masuk dengan tema rumah dibikin bulat. Oke. Kita lihat dalamnya lagi ya. Dari sini saya nggak kelihatan. Minimalis ternyata nggak ada handle-nya nih. Ya, waktu itu kan sebenarnya pengennya minimalis ya, nggak terlalu kelihatan ada tangga. Jadi akhirnya kita putusin ya udahlah railingnya pakai bata aja. Oh, oke. Kelihatan minimalis ya kalau dari sana. Iya, kelihatan. jadi bisa buat backdrop TV juga. Ini pakai semen wash sih, tapi semen washnya nggak terlalu kelihatan total-totalnya. Iya, pakai apa? Cat dekoratif kan? Ya, pakai gamma pen. Mantap. Boleh kita lihat? Ayo naik. Yuk, ikutin tetangga. Sekarang kita di lantai 2 nih. Betul, lantai 2. Lantai 2 ada area living lagi kan? Area living room lagi. Oh. Yang ini lebih private sih, buat kalau misalnya sebelum kita masuk ke kamar masing-masing, masih pengen nongkrong, baca buku, bisa di sini. Oke. Dan ini kayak dibaliknya apa nih Mbak? Ini teras juga, Oh, belum saya buka ya. iya. Jadi di sini juga pintunya konsepnya sama kayak di bawah, pintu geser juga. Pintu geser. Pintu apa ya ini? Pintu lipat ya namanya ya. Nah. Oke, jadi kalau dari sini pengen lihat ke taman di belakang, bisa lewat di sini. Wih, jadi ini adalah balkon. Iya. Yang tadi di atasnya teras berarti ya. Railingnya juga sama, lagi-lagi dia pakai Konsepnya ya masih betonnya. sama. Pakai batu bata aja. Terus ini masih sambungan dari yang bulat tadi di bawah, nyambung terus sampai ke atas. Dibuletin lagi. Oke, tapi kalau di sini lantai pakai granit kan? Yang Ya, granit motif kayu aja, supaya nggak ribet kan maintenance-nya. Jadi dan supaya masih ada unsur-unsur kayunya. Jadi akhirnya ya kita putusin pakai granit motif kayu aja. Oke, cakep. Halo. Total ada berapa kamar di rumah, Mbak? Karena anaknya 2, jadi kamarnya sih di atas 3. Di bawah yang tadi ada kamar tidur tamu 1 4. sama
kamar ART 1 yang belum digarap. Oke, berarti 4+1. 4+1. Oke, berarti sekarang kita mau diajak ke kamar yang mana dulu nih? Boleh, ini ada kamar anak yang pertama. Wih. Karena dulu dia waktu kecil tuh requestnya pengen ada warna kuningnya, jadi akhirnya kita bikinin kuning. Terus udah gitu sekarang dia bilang dia udah nggak suka kuning. Terus pusing maknya. Untung nggak terlalu banyak kuningnya. Kuningnya untuk cuma dikit-dikit aja ya, di railing, terus sedikit aksen gitu. Iya. Kuningnya jadi aksen tetangga aja. Ini kelihatan ya kamar tidur anak yang dibuat secara proper nih. Nah, emang request kasurnya di atas? Iya, jadi karena kamarnya juga sebenarnya luasannya nggak terlalu lebar. Akhirnya kita mikir kalau misalnya ke kasurnya di bawah, ada space lain buat lemari, jadinya terlalu sumpek lah kamarnya. Terus kita juga pengen kan kasur anaknya agak lebar. Ini lebarnya kasurnya 140. Jadi supaya masih bisa berdua lah. Misalnya anaknya pengen tidur berdua bareng gitu, nggak sempit-sempitan banget. Ya akhirnya jadinya beginilah, di incline sedikit. Sebenarnya mungkin bukan bunk bed ya, lebih ke elevated bed aja, dinaikin sedikit. Terus di bawahnya kita kasih lemari dan storage. Oke, berarti ini storage dan lemari ya. Dan ini kayak tiap anak tangga di bawahnya lemari penyimpanan. Kita pengennya ada banyak penyimpanan karena kan namanya juga anak ya, barangnya perintilannya banyak. Akhirnya supaya nggak berantakan di mana-mana, ya kita pengen maksimalkan storage aja. Jadi setiap undakan di tangga naik ke atas kasur, kita bikin laci tarik juga. Terus di sini juga sama, dibikin laci di bawah. Area bermain juga masih ada di pojokan Betul, sana. ada. Jadi kalau misalnya pengen sambil baca buku, sambil nongkrong-nongkrong, bisa di sini. Asik, dia dapat pencahayaan dan penghawaan ke bagian depan kayaknya nih ya. Cakep Kak, kamarnya Kak. Terima kasih. Selanjutnya kita lihat area apa lagi nih. Sekarang karena anaknya 2, ini kamar anak kedua yang kemarin juga baru dibikin. Gimana ceritanya nih Mbak? Nah, kalau yang di sini, kalau dari sisi warna itu masih konsisten warnanya dengan kamar sebelah juga. Jadi kita pakai warna HPL-nya sama persis, putihnya sama, terus coklatnya juga sama. Tapi memang karena yang ini lebih suka pink, jadi ada unsur-unsur pink sedikit lah di ruangannya. Terus karena memang dia pengen sama kayak kakaknya kan, punya elevated bed, jadi akhirnya kita bikin elevated bed juga. Tapi pada dasarnya ruangan ini secara luasan memang sedikit lebih kecil dari di sebelah, ya. Dan ini bentuknya lebih memanjang, kalau yang di sebelah kan lebih kotak. Akhirnya kita akalinnya di bawahnya dipakai buat main karena dia kebetulan masih kecil juga dan dia suka gitu kayak main camping-campingan kan. Akhirnya kita bikinin lah yang agak menjorok ke dalam supaya dia bisa ngambil mainannya sendiri di situ, main di sini. Nanti kalau udah capek naik ke atas buat tidur. Oke, ini karena kasurnya ada di atas dan anaknya masih kecil juga lebih safety nih kalau dibuat tertutup seperti ini. Betul. Siapa yang hobi panjat dinding? Siapa? Coba. Kakak. Adiknya yang minta. Jadi waktu itu tuh kita sempat ke rumah contoh di Bintaro gitu ya. Terus kita lihat, ada panjatan tebing, kayaknya seru banget gitu ya. Akhirnya kita coba, ya udahlah, adiknya jadi pengen lihat itu. Kita coba deh bikin. Ya, hati-hati Kak, udah sampai kamu. Nah, sebenarnya ini yang alas di sini itu buat alas kalau pas lagi manjat-manjat di sini sih. Itu bisa digeser berarti? Ya, bisa digeser. Iya, bener-bener. Dilepas terus digeser. Tapi kalau lagi nggak dipakai supaya bisa ngepel, lancar, ya udah bisa diangkat, diselipin di sini. Ini kan material pakai SPC. Betul. Dipel nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Yang penting nggak terlalu basah aja. Oke, 2 kamar. Tapi kita belum lihat kamar mandi. Kamar mandi, iya. Jadi anak-anak memang kamar mandinya nggak di dalam. Karena space-nya juga terbatas. Sebenarnya 2 kamar yang di situ itu layout yang lama. Ya, jadi kita nggak ngubah layout ruangan. Bangunan masih bangunan lama. Jadi ini kamar utama, kamar anak 2. Sebenarnya di sini dulu ada kamar lagi sih. Cuman akhirnya karena di sini anaknya cuma 2, jadi ya kita nggak butuh kamar tambahan juga kan. Akhirnya ya udah kita take out aja kamarnya. Jadi dipakai buat sirkulasi karena di situ ada jendela, ada balkon juga ke depan supaya ada cross ventilation dari depan ke belakang juga. Oke, jadi ada balkon depan, ada balkon belakang. Oke, ini lagi ditutup karena lagi terik tetangga ya. Panas banget. Sekarang mataharinya lagi di selatan, jadi kalau pagi itu masuk ke sini, jadi akhirnya ya ditutup. Bener-bener lagi agak miring ke selatan ya. Betul. Dan sebagai gantinya. Nah, terus anak semua mandinya di sini. Wih, kamar mandinya nih. Kamar mandinya, ya dulu sebenarnya lebih gede dari ini kamar mandinya.
Jadi di modelannya ada menjorok sampai ke sana, ada walk-in closet segala. Terus tapi kita pikir kan nggak perlu karena semuanya juga udah di kamar masing-masing lemarinya, bajunya. Akhirnya di sini ya udah cuma dipakai untuk fungsi mandi aja sama bersih-bersih. Bagus nih tetangga kamar mandinya. Sehat ya, kelihatan dapat pencahayaan dari luar. Ini lebar sekitar 180, jadi masih cukup lega tetangga. Dan ada wastafel, kloset, area shower. Dan juga ada space buat taruh barang-barang lah. Sekalian laundry bag dia, terus apa ya, stok-stok buat alat mandi dia. Handuk segala macam bisa taruh sini. Oke. Kita barusan udah keliling rumahnya, Mbak. Tapi kita belum ngobrol soal renovasi. Boleh kita, di mana? Kita lanjut ke bawah? Boleh, yuk. Ikutin terus, tangga. Mbak Narita, ini kan udah berapa lama nempatin rumah? Ini udah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Nah, gimana experience menempati rumah dengan desain seperti ini? Kita puas sih ya. Jadi kita sama sekali tidak ada penyesalan dengan desainnya, dengan konsepnya, karena memang benar-benar waktu pas kita pakai arsitek untuk mendesain rumah ini, kita omongin betul biasanya flow-nya seperti apa di rumah, kebiasaan-kebiasaan apa aja yang kita lakukan, terus hobinya apa, sampai sedetail itu gitu. Terus jadi memang desain yang dibuat oleh arsitek ini betul-betul bisa mengakomodasi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi di mana banyak storage juga, karena ada 2 anak di sini yang masih kecil-kecil, perintilannya juga banyak. Memang good idea banget untuk punya banyak storage di rumah. Dan kita juga tahu nyari barang apa di mana. Nah, terus waktu itu didesain dan dibangun sama siapa nih rumahnya? Waktu itu kita hire arsitek pertama untuk desainnya, tapi konstruksinya pakai vendor yang berbeda. Kalau untuk arsitekturnya kita didesain oleh Kalua Studio, ada sih IG-nya. Kemudian untuk konstruksinya ada namanya Hurama Kontraktor. Hurama Kontraktor. Dulu ya dia kebetulan rekanan juga sama arsiteknya. Jadi pada saat proses konstruksi memang dimonitor terus sama arsitek. Jadi ya meminimalisir drama-drama dengan kontraktor lah, karena memang ada yang bantu untuk memastikan kesesuaian desain gitu. Apalagi enak kalau sih sebenarnya pakai arsitek. Enak ya. Ya meskipun sebenarnya kalau dari total budget, buat budget arsitek sendiri kayaknya bisa sekitar 5-10% ya dari total budget konstruksi gitu. Tapi setelah kita evaluasi lagi setelah rumahnya jadi, ya kita sama sekali nggak ada penyesalan gitu pakai arsitek, karena bener-bener ngebantu banget mulai dari proses desain yang dia tuh betul-betul bisa menentukan layout dengan cerdas sesuai dengan kebutuhan kita. Saya tuh awalnya nggak kepikiran juga kalau misalnya di sini dipakai buat ruang yoga, terus partisinya bentuknya seperti apa, terus posisi ruangannya harus ada di mana. Itu kalau kita yang mikirin sendiri berdasarkan kita survei-survei dari mana, atau misalnya dari lihat-lihat di Pinterest gitu kan, sebenarnya informasinya terpecah-pecah. Tapi arsitek membantu untuk menyatukan dan menggabungkan kebutuhan kita supaya sesuai dengan keinginan lah. Asik. Berarti bisa dikatakan worth it ya? Worth it sih. Worth it banget ya? Cuma ya memang kalau misalnya dibandingin gitu dengan persentasenya kok kayak gede banget. Gitu. Tapi setelah jadi ya worth it sih. Worth it ya? Nah, waktu itu berapa lama renovasi rumahnya nih? Sekitar 11 bulan. 11 bulan? Berapa persen yang masih dipertahankan, Mbak? Kayaknya ada ya 30-40% lah dari struktur lama yang dijaga gitu ya. Memang ada penyesuaian dari bentuk aja, tapi secara struktur itu masih seperti aslinya. Ada tantangannya nggak sih waktu pas ngerenov tuh? Banget. Gimana tuh? Jadi memang kan struktur lama itu udah 20 tahun gitu ya. Jadi secara kualitas juga memang ada beberapa titik yang udah nggak layak lah. Akhirnya benar-benar mesti banyak adjustment di lapangan. Jadi begitu dibongkar nggak sesuai, akhirnya mesti rombak ulang lagi gitu. Tapi enaknya sih kalau pakai struktur lama ya nggak bikin dari nol juga. Jadi lebih cepat juga sih sebenarnya ya. Cuman tantangannya di instalasi listrik, instalasi air itu challenge-nya banyak. Karena yang sebelumnya kan ya kalau listrik ulang lagi. Karena kan kebutuhannya beda ya, ruangan-ruangannya layoutnya beda, terus titik-titik listriknya juga beda, karena yang sebelumnya tuh titik listriknya kebetulan sedikit. Nah, sedangkan kita pengen rumah tuh terang. Jadi akhirnya banyak penambahan jalur-jalur listrik, kemudian juga
pipa air karena memang ada perubahan layout ruangan, meskipun nggak signifikan ya, kayak misalnya posisi kamar mandi, mostly sih posisi kamar mandi masih sama seperti yang lama, kecuali memang ada penambahan satu kamar mandi master di atas. Nah itu memang yang ada pipa baru, tapi yang lain sih kita masih coba upayakan pakai yang lama. Oke, tadi kita nggak lihat masternya karena belum siap katanya ya. Belum siap. Terlalu banyak aib di dalamnya. Nanti mungkin kalau udah siap. Nanti kapan-kapan kalau main ke sini lagi kita buka. Siap. Nanti kapan-kapan kalau misalnya udah siap mungkin dipublish di IG-nya. Oh siap. Oke, nama IG-nya apa Mbak? Di minahouse.id. Minahouse. Halo ya. Follow, dan kalau mau nanya-nanya detail langsung tanya ke minahouse.id. Boleh, silakan. Dan sekarang pertanyaan terakhir soal budget. Budget ya. Oke, kalau budget sebenarnya kayaknya sih masih rata-rata lah ya, average. Dibilang mahal enggak juga, dibilang murah ya enggak juga gitu. Sekitar buat konstruksi arsitekturnya aja itu 4 juta per meter persegi. Oke. Buat renovasi ya, jadi nggak bangun baru. Kemudian buat interiornya kita bertahap, jadi nggak sekaligus semuanya dibikin. Itu kurang lebihnya 4 juta per meter persegi juga. Ya, tergantung ruangan mana yang mau dibikin sih. Iya. Penting banget tuh ya, bertahap pas ngisi interior. Biar bisa nafas dulu. Biar bisa nafas. Ngisi lagi pundi-pundi cancelingnya. Bener-bener. Sama ini, mungkin tesnya kadang-kadang udah nggak selera gitu, pengen update gitu. Pengen ruangan yang ini seleranya sekarang udah kayak gini gitu ya. Dan itu budget tahun berapa? Itu kita budget tahun 2021 sih. 2021. Sekarang 2025. Sekarang 2025 ya, mungkin ada penyesuaian lah tipis-tipis ya. Tapi kayaknya kalau zaman dulu pas 2021 kita deal RAB sih ya pada saat itu masih average lah. Iya. Sekarang mungkin tergolong lebih murah ya, karena 2025 kayaknya lumayan signifikan deh. Iya ya, kenaikan. sekarang material-material semuanya naik. Terutama besi, Mbak. Besi ya. Iya, naik terus, nggak sekali naik nggak mau turun dia. Sama kayak emas dong. Oke Mbak Nalita, makasih ya udah sama-sama, nemenin terima kita kasih banyak. home tour dan udah mau ditayangin di channel kita nih. Terima kasih banyak juga udah datang. Iya. Tetangga kalau mau main langsung ke minahouse.id. Silakan. Jadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Me voy a matar, dime el último. Me voy a matar, dime el último.